Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus belajar Alkitab kita. Kita sudah tiba di 1 Samuel pasal yang ke-18. Ibu bapak saudara semuanya, Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang selalu perang kemanapun Raja Saul mengutusnya. Dengan kata lain, Daud adalah orang yang berkemenangan. Dia begitu berhasil meniti karir dalam dunia militer, sehingga dia dipercaya dengan banyak pasukan oleh Raja Saul. Menjadi masalah ketika Saul mulai iri hati, yaitu ketika rakyat mulai memuji-muji Daud lebih daripada Saul. Mereka berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Semenjak hari itu, Saul dikuasai dengan iri hati, dan dia mulai merasa tidak nyaman. Dia takut kalau kedudukan raja itu akan diambil alih oleh Daud. Itu sebabnya Saul berulang kali berusaha membunuh Daud, berusaha melenyapkan Daud karena dianggap Daud ini menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Ibu bapak saudara semuanya, Alkitab mencatat lebih dari satu kali usaha daripada Saul untuk membunuh Daud. Tetapi Tuhan menyertai Daud. Ini adalah poin yang saya ingin ajak Anda renungan sama-sama. Dan sesungguhnya ini menjadi rahasia keberhasilan Daud. Tuhan menyertai Daud. Di dalam pasal 1 Samuel 18 ini saja kita menjumpai 3 kali frase kalimat yang berkata Tuhan menyertai Daud. Kalau kita belajar dalam konteks teologi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, maka kata atau kalimat yang diulang berkali-kali, bahkan lebih daripada 2 kali, itu ada sebuah penekanan, ada sebuah message di situ. Ketika firman Tuhan berkata Tuhan menyertai Daud dan itu diulang hingga 3 kali, itu artinya memang keberhasilan Daud itu faktor utamanya karena Tuhan menyertai Daud. Karena Tuhan menyertai Daud, maka Daud dia selalu pulang dengan membawa kemenangan. Karena Tuhan menyertai Daud, maka sekalipun Saul membunuh, melemparkan tombaknya kepada Daud dalam jarak yang tentu saja tidak begitu jauh, tapi Tuhan meloloskan Daud bahkan hingga 2 kali. Karena Tuhan menyertai Daud ketika Saul berusaha menjebak Daud supaya dia mati di medan peperangan, yaitu dengan memberikan anaknya Mikal, tapi dengan syarat Daud harus bisa memberikan ganti kepada dia 100 kulit katan daripada orang Filistin. Tidak hanya memberikan 100 kulit katan ternyata, tetapi Daud bahkan bisa memberikan 200 kulit katan daripada orang-orang Filistin. Ibu bapak saudara semuanya, di mana Daud bisa memperoleh kemenangan yang sedemikian besar? Ayat 12, ayat 14, ayat yang ke-28. Alasannya sama, Tuhan menyertai Daud. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara semuanya, dalam hidup ini kalau kita ingin memiliki kehidupan yang berkemenangan, jangan pernah melupakan faktor yang satu ini. Anda boleh punya pengalaman yang banyak, Anda boleh punya sumber daya yang cukup, Anda boleh punya modal yang besar, Anda boleh punya skill, punya keahlian tertentu yang luar biasa. Tetapi di luar Tuhan sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau saya boleh memberikan saran buat Anda semuanya, buat diri saya, kalau ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang berkemenangan, pastikan Tuhan selalu menyertai kita. Dan bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Dari pihak kita, kita harus mau bergantung penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, penyertaannya akan sangat sempurna dalam hidup kita semuanya. Sebagaimana Daud diberikan kemenangan, saya rindu Anda dan saya, kita semuanya juga mengalami kehidupan yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita semua.